Suara serak ke-165. 9 Sutra Matahari yang ke-2591 hingga 2600. Ayo kita kejar. The Perfect Immortal menatap ke arah kiri Ye Tianfei dan berkata dengan suara yang dalam. Anak itu memiliki senjata ajaib teleportasi jarak jauh. Dia mungkin berada jauh dari kita saat ini. Apakah dia masih bisa mengejar? Tanya seorang pria berjubah hitam di sebelahnya. Bendera spiritualku ini telah mengingat fungsi raga jiwa anak laki-laki itu dan dapat melacaknya secara otomatis. Selama dia masih dalam ruang dan waktu 3000 dunia, aku akan punya cara untuk melacaknya. Kata yang abadi sempurna sambil mensibir. Jadi begitu. Master lain dari Dark Earth Immortal sangat gembira dan sangat iri setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Perfect Earth Immortal ini. Baru saja, semua orang melihat kekuatan pembangunan bendera itu secara langsung, tetapi mereka tidak pernah mengira itu memiliki fungsi pelacakan otomatis. Ayo kita kejar. Keabadian sejati dari kesempurnaan bergoyang dan mengejar ke arah yang baru saja ditinggalkan Ye Tianfei, dan makhluk abadi duniawi lainnya dari faksi gelap juga mengikutinya. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa. Setelah beberapa teleportasi berturut-turut, dia berada jauh dari tempat dia baru saja bertarung. Ye Tianfei menemukan dunia yang relatif terpencil dan memiliki benua. Dia memasuki bawah tanah benua dan mengatur lusinan formasi isolasi. Dia kemudian memasuki formasi untuk menyembunyikan auranya, dan kemudian memasuki menara pantom. Hu Miao, apa kabar? Ye Tianfei mendatangi Hu Miao dan menemukan bahwa Hu Miao pucat dan sesak. Lebih penting lagi, Hu Miao sekarang dalam wujud spesies aslinya, seekor rubah kecil yang lucu dengan bulu yang indah. Tuan, orang itu terlalu kuat, dan spanduk itu juga merupakan senjata ajaib yang sangat menakutkan. Badan jiwaku terluka, tapi tidak ada rasa takut akan hidup, tapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Hu Miao berkata dengan lemah. Kutu kupret. Ye Tianfei sangat marah. Hu Miao telah berada di sisinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Dia adalah mitra terdekat Ye Tianfei. Ye Tianfei memiliki perasaan yang sangat mendalam padanya orang tua dan keluarga. Melihat Hu Miao terluka seperti ini sekarang, Ye Tianfei merasa sangat sedih. Hu Miao, mohon luangkan waktumu dan pulihkan diri. Kristal kekuatan jiwa, bahan obat, dan segala jenis harta surgawi dan duniawi semuanya diberikan kepada Anda. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar harta kekuatan jiwa, memasukkannya ke dalam beberapa cincin luar angkasa, dan kemudian menyerahkannya kepada Hu Miao. Terima kasih, Guru. Guru adalah yang terbaik bagi saya. Hu Miao tersenyum. Hu Miao, jangan khawatir, aku pasti akan mencari orang itu untuk menyelesaikan masalah dan membalaskan dendammu. Kata Ye Tianfei dengan gigi terkatup. Tuan, jangan khawatir, kamu tidak cukup kuat sekarang, jangan membalas dendam padanya terlalu dini. Setelah cedereku sembuh, kami akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah bersama. Hu Miao berkata dengan cepat. Yah, kamu bisa beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Lalu kita akan mencari orang itu untuk menyelesaikan masalah bersama. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei meminta Hu Miao untuk beristirahat dan memulihkan lukanya. Dia juga menemukan tempat yang tenang di menara pantom, duduk bersila, dan mulai memeriksa kondisi fisiknya. Sejak kesengsaraan dihentikan di tengah jalan, dan kemudian dia mulai bertarung dengan makhluk abadi bumi yang gelap itu, Ye Tianfei tahu bahwa dia telah terluka. Hingga saat ini, Ye Tianfei masih merasa sangat lemah. Ye Tianfei memeriksa badannya dan menemukan bahwa permukaannya ditutupi dengan bekas darah. Bekas luka ini dilukai oleh Perfect Earth Immortal. Cedera fisik ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Tianfei, tidak cukup untuk membuat Ye Tianfei merasa lemah. Hal inilah yang membuat Ye Tianfei khawatir, yang tidak mengerti mengapa badannya terasa sangat lemah. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memeriksa meridiannya, kekuatan abadi, dan aspek lainnya. Kekuatan hiukumku telah menurun secara signifikan, dan tampaknya agak sulit untuk berkomunikasi dengan hiukum di sekitar kehampaan. Segera setelah itu, Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan hiukumnya di semua aspek telah menurun secara signifikan, dan menjadi lebih sulit untuk merasakan dan berkomunikasi dengan hiukum yang ada di ruang sekitarnya. Artinya,
Penerapan hukumnya tunduk pada batasan-batasan tertentu. Hukum yang ada di ruang sekitar sepertinya menolakku. Entah bagaimana, sepertinya surga legendaris juga menolakku. Dan penolakan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi bahkan badan jiwaku sedikit ditekan. Apa yang terjadi? Ye Tianfei diam-diam terkejut. Kemudian Ye Tianfei memberitahu Tuan Hun tentang kondisi fisiknya saat ini, karena Tuan Hun memiliki sebagian dari memori warisan pohon dunia kekacauan dan mengetahui banyak rahasia di dunia. Situasimu mirip dengan orang buangan legendaris di jalan raya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, Tuan Hun dengan hati-hati mencari ingatan rasial yang dia miliki, dan kemudian berbicara. Orang buangan. Ye Tianfei mau tidak mau tercengang ketika mendengar ini, karena ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei mendengarnya. Yang disebut orang buangan dari Dao adalah mereka yang tidak dikenali oleh Dao, atau bahkan ditolak oleh Dao. Begitu suatu makhluk ditolak oleh Dao, Dao tersebut akan membentuk belenggu yang tidak terlihat dan memaksakannya pada badan Dao. Makhluk terus-menerus mengekstraksi atau melemahkannya. Berbagai energi makhluk ini. Singkatnya, menjadi orang buangan di jalan besar adalah hal yang sangat buruk. Hal ini akan membuat makhluk ini tidak dapat berlatih di masa depan, dan bahkan menjadi semakin lemah. Pak Hun menjelaskan, kamu tidak akan benar-benar menjadi orang buangan di jalan, kan? Jika demikian, maka kamu akan mendapat masalah besar. Orang tua itu berkata lagi, biarkan aku memeriksanya untukmu. Hun Lao melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai memeriksa badan Ye Tianfei dengan cermat. Saya tidak yakin. Ada dua kemungkinan untuk kondisi fisik Anda saat ini. Yang pertama adalah kesengsaraan guntur abadi bumi Anda terputus di tengah jalan dan mengalami serangan balik, menyebabkan kerusakan tersembunyi pada badan dan jiwa Anda. Yang kedua adalah, kesengsaraan guntur Anda adalah di tengah jalan. Babak pertama berjalan sangat lancar dan Anda dibaptis oleh aturan jalan tersebut. Namun, Anda menyerah di tengah jalan dan kehilangan kontak dengan aturan jalan tersebut, sehingga menjadi orang buangan dari jalan tersebut. Singkatnya, kesehatan Anda tidak baik. Setelah beberapa saat, Tuan Hun menghela nafas dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda memiliki praktik mengenai hal ini dalam memori warisan rasial Anda? Ye Tianfei bertanya, kembangkan kembali kekuatan hukum, lihat kembali jalannya, dan jalin kontak lagi dengan jalan tersebut. Old Hun mencari sejenak di memori rasnya dan kemudian menjawab, yah, aku hanya harus mencobanya, kata Ye Tianfei. Awalnya, Ye Tianfei sangat ingin pergi ke Colorless Abyss untuk menemukan Diming, tetapi dalam situasi ini, dia harus menjaga badannya dengan baik terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit untuk menghadapi bahaya apapun yang dia temui saat memasuki Colorless Abyss. Dengan badannya terluka, selanjutnya, Ye Tianfei mulai berlatih dalam pengasingan. Kali ini, Ye Tianfei menghususkan diri dalam mengembangkan hukum, menggunakan kedua badan jiwa pada saat yang sama untuk memahami berbagai hukum. Tepat ketika Ye Tianfei sedang berkonsentrasi berlatih, suara menderu tiba-tiba datang dari badannya. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa ada energi yang sangat mengerikan bertabrakan di mana-mana di badannya, menyebabkan Ye Tianfei menderita sakit yang parah. Kapan aku memiliki energi yang begitu menakutkan di badanku? Ye Tianfei terkejut. Ini adalah energi yang diperoleh dari kesengsaraan guntur yang baru saja kamu lewati setengahnya. Energi ini masuk ke dalam badan Anda. Awalnya, jika Anda berhasil mengatasi kesengsaraan, energi ini akan menjadi energi Anda dan sangat meningkatkan kekuatan Anda. Namun, pada akhirnya, kesengsaraan guntur Anda gagal, sehingga paruh pertama energi masuk ke dalam badan Anda sekarang akan dipatahkan dari badan. Teriak Hun Lao, mendengus. Karena saya telah bertahan setengah dari bencana petir, setengah dari energinya seharusnya menjadi milik saya. Fusi untuk saya. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, amarahnya tiba-tiba naik, dan dia meraung, mencoba menggabungkan energi di badannya secara paksa. Pengalaman mengatasi kesengsaraan ini membuat Ye Tianfei merasa terlalu marah. Sekarang energi yang masuk ke dalam badan harus keluar, bagaimana mungkin Ye Tianfei bersedia melakukannya? Berhentilah main-main. Jika kamu tidak berhasil mengatasi kesengsaraan, kamu tidak akan bisa mempertahankan energi ini. Campuran cara-cara lama. Energi menakutkan itu terasa seperti Ye Tianfei ingin melahap dan menggabungkannya, dan tabrakan itu menjadi lebih mengerikan.
Kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebabkan sosok Ye Tianfei mulai berubah bentuk dengan pareh, dan terus mengembang, seperti balon yang melambung. Kepala, anggota badan, dan badan semuanya menonjol tinggi, tampak seperti 4 atau 5 balon yang dihubungkan menjadi satu. Klik, klik, klik. Berbagai organ dan jaringan fisik di badan Ye Tianfei mulai tidak mampu menahannya, dan terus retak, dan darah melonjak deras. Hati-hati dengan badanmu, jangan meleduk. Anda gagal mengatasi kesengsaraan, dan sekarang kemungkinan besar Anda akan terbuang dari jalan tersebut. Anda tidak dapat mengintegrasikan energi-energi ini. Karena energi yang Anda peroleh selama masa kesusahan mungkin telah diberikan kepada Anda oleh jalan besar dalam kegelapan. Sekarang jalan besar ingin mengambil kembali energi ini, Anda tidak dapat menyimpannya. Tuan Hun berteriak kaget. Sekarang, 5 suara keras tiba-tiba datang dari badan Ye Tianfei, dan kemudian 5 gua muncul pada saat yang sama. Pintu kelima gua ini terbuka pada saat yang sama, dan kekuatan isap yang sangat besar meletus, dan mereka benar-benar mulai menyerap energi yang ada secara paksa. Bergegas kemana-mana di badan Ye Tianfei. Ini adalah alam misterius dari 5 organ dalam Taisang Tianjue. Ye Tianfei terkejut dan senang. Sebelum bertemu dengan Dewa Iblis Hercules, Ye Tianfei menyebut teknik ini sebagai bab pelatihan badan surgawi Taisu. Setelah bertemu dengan Dewa Iblis Hercules, Ye Tianfei mengetahui bahwa teknik ini diturunkan dari Dewa Iblis Hercules, dan nama aslinya adalah rahasia surga Taisu. Ye Tianfei sebelumnya telah berlatih Taisang Tianjue dan telah membuka alam misterius dari 5 organ dalam. Namun, seiring dengan peningkatan alamnya, kekuatan tempur Ye Tianfei juga meningkat dengan cepat, jadi dia sedikit bersantai dalam teknik latihan badan. Karena semua metode latihan badan di dunia memiliki satu ciri, yaitu semakin kuat kekuatan fisik maka kecepatan latihan akan melambat. Jadi kemudian Ye Tianfei mulai menyukai budidaya alam kekuatan abadi. Tapi sekarang alam misterius dari 5 organ dalam badan tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan secara otomatis menyerap energi mengerikan yang diperoleh dari bertahan setengah dari kesengsaraan guntur. Kekuatan hisap yang meletus dari kelima gua tersebut sangat mengerikan, seperti ikan paus yang menghisap sungai Yangtze, terus-menerus dan kuat menyerap energinya. Ini mungkin merupakan reaksi stres dari latihan seperti Taisang Tianjue. Energi itu menabrak 5 gua di badan Anda, mengaktifkannya. Teriak Hun Lao. Sebelumnya, Ye Tianfei mengikuti Dewa Iblis yang kuat untuk berlatih Taisang Tianjue. Tuan Hun telah menonton di Menara Pantom, jadi dia sangat akrab dengan teknik ini. Itu mungkin. Ye Tianfei sedikit terkejut. Gemuruh. Pada saat ini, 5 gua di dalam badan dengan cepat menyerap energi menakutkan, menyerap lebih dari setengahnya dalam hitungan detik. Badan Ye Tianfei juga kembali normal dan dia merasa sangat nyaman. Sementara 5 gua di badannya terus menyerap energi menakutkan itu, Ye Tianfei menemukan bahwa kekuatan fisiknya terus meningkat. Apa yang terjadi? Energi yang saya peroleh dari mengatasi kesengsaraan seharusnya adalah energi alam, milik kekuatan abadi. Bagaimana energi itu dapat diubah menjadi energi fisik? Ye Tianfei sedikit terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Namun faktanya kekuatan fisik terus meningkat saat ini. Apakah ada hal seperti itu? Energi abadi dan energi fisik merupakan 2 jenis energi yang sifatnya berbeda. Bagaimana mungkin energi abadi dapat diubah menjadi energi fisik? Ye Tianfei memberitahu Tuan Hun tentang situasinya, dan Tuan Hun juga sangat terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkin inilah fungsi khusus dari Taisang Tianjue. Dewa Iblis yang kuat pernah berkata bahwa Taisang Tianjue adalah teknik pelatihan badan yang berspesialisasi dalam mengembangkan harta ilahi di dalam badan. Teknik ini memiliki kegunaan luar biasa yang tak ada habisnya dan memungkinkan saya untuk mengeksplorasi lebih banyak dalam proses kultivasi. Apa yang dikatakan Dewa Iblis yang kuat memang benar, Taisang Tianjue benar-benar berguna tanpa batas. Ye Tianfei mengingat apa yang dikatakan Dewa Iblis Hercules sebelumnya dan menghela nafas. 5 gua di badan Ye Tianfei masih dengan cepat menyerap energi menakutkan, dan suara menderu terdengar. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa energi mengerikan di badannya telah diserap seluruhnya oleh 5 gua. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 900 naga. Ye Tianfei merasakan kekuatan fisiknya saat ini dan sedikit bersemangat. Sekarang,
Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa 5 gua di badannya keluar dari badannya dan kemudian melayang di sekitar badannya. Pintu gua terbuka dan kekuatan isap yang kuat meletus. Di luar menara Pantom, di atas dunia bawah tanah tempat Ye Tianfei bersembunyi, energi dan hiukum yang sangat besar berkumpul dengan cepat, tampaknya dipengaruhi oleh 5 gua. Mungkinkah Ye Tianfei merasakan situasi di luar dan berpikir sendiri? Saat berikutnya, Ye Tianfei keluar dari menara Pantom, muncul dari tanah, dan kemudian naik ke langit di atas daratan. Segera, energi dan hiukum di ruang sekitarnya melonjak. Energi dan hiukum yang tak ada habisnya melonjak menuju posisi Ye Tianfei, dan kemudian langsung diserap oleh 5 gua di sekitar badan Ye Tianfei. Tidak hanya energi dan hiukum di dunia ini, tetapi energi dan hiukum di kehampaan dekat bagian luar dunia ini juga terpengaruh. Mereka memasuki dunia ini secara langsung, lalu berkumpul menuju lokasi Ye Tianfei, dan akhirnya terserap ke dalam 5 gua. Mengaum. Yang lebih mengejutkan Ye Tianfei adalah di dalam setiap gua, ada seorang anak laki-laki dengan cahaya bersinar berteriak ke langit, dan suara menakutkan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali makhluk di dunia ini yang ketakutan ketika mendengar auman mengerikan yang mengguncang dunia. Ternyata setelah mengolah Taisang Tianjue sampai batas tertentu, Anda dapat menyerap esensi energi dari surga, memasukkannya ke dalam gua di dalam badan Anda, dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri. Pada saat ini, kilatan pencerahan melintas di benak Ye Tianfei. Harus dikatakan bahwa Taisang Tianjue begitu misterius sehingga mampu menyerap esensi energi antara langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan badan sendiri. Pantas saja Dewa Iblis Senior yang kuat pernah berkata sebelumnya bahwa setelah berlatih Taisang Tianjue sampai akhir, kamu dapat mengembangkan badanmu sendiri menjadi dunia manusia, dengan segala isinya, dan segalanya. Ye Tianfei tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Dewa Iblis yang kuat ketika dia menjelaskan Taizu Tianjue. Pada saat yang sama, dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, aku menemukan tempat persembunyian anak itu. Ada dunia di depan, ayo pergi ke dunia itu untuk menemukannya. Seorang master abadi bumi dari faksi gelap memandang dunia tempat Ye Tianfei berada dan berkata dengan dingin. Kemudian master faksi gelap Earth Immortal ini memimpin lebih dari 20 master Earth Immortal dan dengan cepat bergegas menuju dunia tempat Ye Tianfei berada. Saat ini, di dalam dunia itu, 5 gua yang tergantung di sekitar badan Ye Tianfei perlahan menutup dan berhenti menyerap esensi energi dari dunia luar. Pada akhirnya, kelima gua kembali ke badan Ye Tianfei, tetapi cahaya ilahi menyilaukan yang mekar keluar dari badannya dan menerangi ruang di sekitarnya. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 1.500 naga. Ye Tianfei merasa badannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia merasakannya dan berkata dengan penuh semangat. Kekuatan fisik yang begitu menakutkan membuat Ye Tianfei merasa dia bisa meledukkan segalanya. Sungguh tak terbayangkan bagi manusia untuk memiliki kekuatan fisik 1.500 naga, bagi makhluk di 3.000 dunia ini. Meskipun kamu gagal mengatasi kesengsaraan kali ini, kamu secara tidak sengaja mengaktifkan Taisang Tianjue dan kekuatan fisikmu meningkat secara signifikan. Ini dapat dianggap sebagai berkah yang tidak terduga. Kata orang tua itu. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Saya sekarang dapat mempraktikkan beberapa keterampilan seni bela diri yang diajarkan kepada saya oleh Dewa Iblis Senior yang kuat. Kekuatan tempurnya seharusnya cukup bagus, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Selain memberikan teknik latihan badan kepada Ye Tianfei, Dewa Iblis yang kuat juga memberikan beberapa teknik seni bela diri yang menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung. Ngomong-ngomong, bagaimana tingkat kekuatan abadi dan penanaman hiukummu saat ini? Apakah ini lebih baik dari sebelumnya? Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Masih sama. Langit dalam kegelapan sepertinya menolakku, dan energi peri serta hiukum di sekitar langit dan bumi sepertinya tidak mau dekat denganku. Dan sepertinya ada belenggu tak kasat mata di badanku, menekan wilayah kekuatan abadiku, dan bahkan mengeluarkan kekuatan dan hiukum abadiku. Ye Tianfei merasakannya dan berkata sambil tersenyum masam. Untungnya, kekuatan fisik saya tidak terpengaruh. Jika tidak, dalam kondisi saya saat ini, saya akan melarikan diri dari makhluk abadi duniawi. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin,
Kesengsaraan guntur abadi bumi Anda tiba-tiba terputus di tengah-tengah, dan Anda terluka pada saat itu, jadi pasti akan ada luka yang tersembunyi. Anda sebaiknya melakukan penelitian tentang cara memulihkannya. Menurut ingatan warisan ras saya, dalam kasus Anda hanya dapat mengembangkan kembali kekuatan Hyukum, melihat kembali jalannya, dan sekali lagi menjalin kontak dengan jalan misterius, dan kemudian Anda dapat kembali normal. Kata orang tua itu, baiklah. Saya hanya bisa melakukannya seperti yang Anda katakan. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, sekarang, orang-orang itu ada di sini lagi, pindah ke dunia. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Ini benar-benar menghantui. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Biarkan mereka datang, aku hanya mencoba menyelesaikan masalah dengan mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan dingin. Kamu masih ingin melawan mereka. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia terkejut. Jangan takut, dengan kekuatan fisikku saat ini, aku seharusnya mampu bertarung melawan makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Terlebih lagi, ada sebuah benua di sini, dan bahkan Perfect Earth Immortal itu akan kesulitan menyakitiku. Orang-orang ini membuatku gagal mengatasi kesengsaraan. Jika aku tidak membunuh beberapa dari mereka, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei memamerkan badannya, turun ke bawah tanah, dan kemudian mengeluarkan patung stand-in, membiarkan stand-in berkeliaran di dunia bawah tanah ini atas namanya, dan membuat situasi putus asa. Badan Ye Tianfei memasuki menara pantom dan mulai berlatih beberapa seni bela diri yang diajarkan oleh iblis yang kuat. Dewa iblis yang kuat telah mengembangkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat menakutkan, dan sebagian besar seni bela diri yang dia kembangkan juga bersifat fisik. Ya, anak itu memang ada di dunia ini, dan aku bisa merasakan aura jiwa dan raganya. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi dari faksi gelap telah memasuki dunia, dan mereka semua merasakan aura Ye Tianfei dan berbicara satu demi satu. Temukan dia di daratan dan potiong-potiong. Perfect Earth Immortal yang memimpin memiliki persepsi terkuat. Dengan sekejap badannya, dia telah mendarat di benua itu. Dia melepaskan energi jiwanya dan menyapu seluruh benua untuk mencari keberadaan Ye Tianfei. Makhluk abadi duniawi lainnya dari faksi gelap juga mendarat di daratan. Di sana, tiba-tiba, makhluk abadi tingkat tinggi melihat dengan tajam dan bergegas menuju kejauhan. Ada sosok di posisi itu yang menghilang dalam sekejap, itu adalah Ye Tianfei. Fiuh! Segera semua makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan bergegas menuju lokasi itu. Namun, ketika makhluk abadi bumi gelap ini tiba di lokasi ini, mereka menemukan bahwa Ye Tianfei telah menghilang. Itu di sana. Pada saat ini, sekte gelap abadi duniawi lainnya menunjuk ke lokasi lain di kejauhan di daratan dan berteriak. Terdapat kawasan hutan perawan yang lebat. Makhluk abadi duniawi dari sekte kegelapan ini semuanya sangat menakutkan dalam keterampilan gerakan mereka. Mereka naik ke langit dan tiba di kawasan hutan purba dalam sekejap. Tapi tidak ada jejak Ye Tianfei di sini. Apa yang terjadi? Anak itu jelas-jelas ada di sini sekarang. Aku bisa dengan jelas merasakan aura jiwa dan badannya, tapi sekarang dia sepertinya menghilang begitu saja. Salah satu dewa bumi berkata dengan marah. Tidak, ada nafas energi dan Hyukum bumi di sini. Apa yang kita lihat tadi belum tentu wujud asli anak itu. Saya menduga sosok yang kita lihat tadi disimulasikan oleh anak laki-laki itu menggunakan formasi tanah. Perfect Earth Immortal sedikit mengernyit, mengamati kawasan hutan purba, dan berbicara. Simulasi menggunakan formasi tanah. Ketika makhluk abadi bumi gelap lainnya mendengar ini, ekspresi mereka agak jelek. Lihat, di sana, anak laki-laki itu muncul lagi. Pada saat ini, Dewa Bumi menunjuk ke daratan yang jauh, daerah gurun, tempat sesosok badan melintas dan menghilang. Sosok Perfect Earth Immortal sangat cepat. Dia mengambil satu langkah dan berubah menjadi cahaya hitam, dengan cepat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan tiba di daerah gurun dalam sekejap. Makhluk abadi duniawi lainnya dari faksi kegelapan juga mengikuti. Penyempurnaan bumi abadi menemukan arah dan menyerang dengan telapak tangan, menyapu area tanah yang luas. Pasir dan bebatuan terangkat dengan cepat, seperti badai pasir besar, menutupi langit dan matahari.
Dengan suara yang keras, formasi tanah langsung terkena dan meleduk, dan energi yang mengepul dari tanah bergerak dengan gile-gilean. Memang ada formasi dasar. Makhluk abadi bumi gelap lainnya mengecilkan mata mereka. Sosok yang baru saja kita lihat disimulasikan oleh anak laki-laki itu menggunakan formasi tanah, dan bukan wujud aslinya. The Immortal of Perfection berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Lebih dari 20 dari mereka, Dewa Bumi, dilempar oleh seorang anak junior. Hanya saja identitas asli anak laki-laki itu pasti ada di benua ini. Keabadian sempurna melanjutkan, mendengus. Kesengsaraan guntur anak itu diganggu oleh kain langit tersembunyi, dan dia mendapat serangan balik. Pasti ada yang salah dengan badannya. Beraninya dia keluar menghadapi kita, jadi dia menggunakan teknik sesat ini untuk membingungkan kita. Seorang Earth Immortal mendengus dan berkata, bahkan jika anak itu tidak memiliki masalah kesehatan, dia tidak akan berani menghadapi begitu banyak makhluk abadi seperti kita. Selama aku menemukannya, aku bisa membunuhnya sendiri. Apa menurutmu anak laki-laki dengan kekuatan abadi sejati bisa begitu cakap? Ya, anak itu pasti ada di benua ini. Ayo kita menyebar dan mencarinya. Kita harus menemukannya. Dewa bumi gelap lainnya juga berbicara satu demi satu. Karena anak itu tahu cara mengatur formasi tanah, dia seharusnya menjadi ahli bumi. Kita harus pergi ke bawah tanah untuk menemukannya. Perfect Earth Immortal melihat ke tanah dan berkata perlahan, ayo, turun dan melihat. Setelah Perfect Earth Immortal selesai berbicara, dia melesat dan terjun langsung ke tanah. Ya, ayo pergi ke bawah tanah untuk menemukannya. Beberapa dewa bumi juga mengikutinya ke dalam tanah. Ada juga beberapa makhluk abadi bumi yang tinggal di tanah mencari Ye Tianfei. Apakah seseorang akhirnya turun? Di bawah bumi, di suatu tempat, Ye Tianfei berdiri di antara ratusan naga bumi, memandangi makhluk abadi bumi gelap yang memasuki bawah tanah, dan berkata sambil mensibir. Dewa bumi sempurna dari faksi gelap benar. Sosok Ye Tianfei di daratan barusan disimulasikan menggunakan formasi tanah. Tujuannya adalah untuk membingungkan Dewa Bumi dari faksi gelap dan menunda waktu saat berlatih di Menara Pantom. Pada saat ini, patung stand-in telah menempatkan jadi besar di bawah bumi, Gua Naga Iblis Dareh. Ye Tianfei, jadi dari Gua Naga Setan Dareh, telah melancarkan serangan semacam ini beberapa kali sebelumnya, dan selalu digunakan untuk menghadapi faksi gelap. Karena jadi jenis ini memiliki atribut maskulin, maka sangat efektif jika digunakan untuk menghadapi energi gelap dan hukum gelap. Di bawah kedok jadi besar ini, ditambah dengan teknik rahasia tersembunyi yang digunakan oleh Tuan Hun dan ulat sutra naga bertanduk emas di Menara Pantom, bahkan Perfect Earth Immortal tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi spesifik Ye Tianfei untuk sementara waktu. Semuanya, anak laki-laki itu pasti ada di dunia bawah tanah ini, tolong cari dengan hati-hati. Setelah Dewa Bumi kesempurnaan memasuki dunia bawah tanah, dia lebih jelas merasakan aura badan jiwa Ye Tianfei, jadi dia berbicara dengan Dewa Bumi gelap lainnya. Pada saat ini, sebagian besar makhluk abadi sekte kegelapan telah bersembunyi. Oke, itu hampir selesai. Sabotase terobosan saya dan bersiaplah untuk menanggung akibatnya. Pada saat ini, di Menara Pantom, Ye Tianfei telah berhenti berlatih, merasakan penguasa abadi duniawi dari faksi gelap di luar, dan berkata dengan dingin. Sejak memasuki Menara Pantom, Ye Tianfei telah berlatih dua seni bela diri fisik. Ye Tianfei keluar dari menara hantu, melambaikan tangannya, dan aliran udara yang mengalir terus-menerus berkumpul di atasnya, menenggelamkan Ye Tianfei dalam sekejap, dan juga menutupi aura Ye Tianfei dengan erat. Ye Tianfei kemudian menggunakan teknik badan ke bumi untuk mengubah badannya menjadi udara, dan seluruh badannya menyatu dengan udara bumi. Dengan cara ini, akan sangat sulit bahkan bagi seorang Master Earth Immortal untuk merasakan Ye Tianfei. Mata Ye Tianfei dingin saat dia melihat sekte gelap makhluk abadi duniawi yang bepergian melalui dunia bawah tanah ini, mencarinya kemana-mana. Mengingat serangan bencana guntur di alam abadi bumi belum lama ini tiba-tiba diinterupsi oleh orang-orang di depannya, menyerah di tengah jalan, dan mendapat serangan balik, hati Ye Tianfei dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ye Tianfei mengendalikan energi bumi dan berjalan dengan tenang menuju salah satu makhluk abadi bumi tidak jauh dari sana. Tuan, saya tidak dapat membantu Anda. Luka saya belum pulih.
kata Humiao melalui transmisi suara saat ini. Ilusi Humiao sudah dapat mempengaruhi Earth Immortal. Jika digunakan secara tiba-tiba selama pertempuran, itu dapat membuat Master Earth Immortal kehilangan kesadaran seketika, yang sangat efektif. Anda tidak perlu mengambil tindakan, istirahatlah dengan tenang dan pulihkan diri. Jawab Ye Tianfei. Segera, Ye Tianfei diam-diam mengambil alih bumi abadi. Ini adalah makhluk abadi tingkat tinggi dari faksi gelap. Semuanya, hati-hati. Sepertinya aku merasakan nafas anak itu. Sepertinya dia bergerak. The Immortal of Perfection tiba-tiba angkat bicara, sementara pada saat yang sama memindai area di mana Ye Tianfei berada dengan matanya yang tajam. Persepsi orang ini terlalu kuat. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Ye Tianfei telah tiba di belakang makhluk abadi bumi senior dan mensibir. Earth Immortal senior juga tiba-tiba merasakan firasat buruk dan tiba-tiba berbalik. Gemuruh. Energi bumi seperti lautan luas melonjak seketika, menyapu Earth Immortal tingkat tinggi. Pada saat yang sama, naga api merah menyerang dari segala arah. Kekuatan tempur naga api merah ini sangat menakutkan. Mereka memancarkan energi jahat yang luar biasa dan menyerang makhluk abadi bumi tingkat tinggi dengan gile-gilean. Hati-hati, itu serangan darat. Perfect Earth Immortal di kejauhan segera meneriakkan pengingat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengambil tindakan, muncul secara langsung, dan meninju dia. Kekuatan fisik yang kuat dengan cepat mengalir, berubah menjadi sinar energi tebal, mekar dari tangan Ye Tianfei. Kekuatan mengerikan itu menguapkan lumpur, batu, dan pasir di depan mereka. Tidak, itu anak itu. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Ekspresi makhluk abadi duniawi senior dari faksi kegelapan berubah drastis. Merasakan kekuatan pukulan Ye Tianfei yang menakutkan, dia tidak berani menerimanya dengan keras, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul di dalam hatinya. Tapi kemunculan Ye Tianfei terlalu tiba-tiba, kecepatan serangannya terlalu cepat, dan kekuatan serangannya terlalu menakutkan. Selain itu, energi bumi di sekitarnya dan naga api merah menyerang dengan panik, jadi makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan memukul balik, memblokir tinju Ye Tianfei. Pada saat yang sama, 5 perisai hitam muncul di depan tinjunya. Itu adalah seperangkat senjata sihir tingkat abadi duniawi yang khusus digunakan untuk pertahanan. Dengan 5 suara keras berturut-turut, tinju Ye Tianfei menghancurkan kelima perisai hitam menjadi berkeping-keping, dan pecahan puing hitam berceceran di mana-mana. Satu set 5 senjata ajaib abadi duniawi dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Tianfei dengan satu pukulan. Kekuatan pukulan yang begitu menakutkan membuat rambut senior Earth Immortal berdiri ketakutan. Dalam kepanikan, dia mundur dengan putus asa, mencoba menjauhkan diri dari Ye Tianfei. Energi-energi bumi yang melonjak menyapu dari segala arah, membombardir bumi abadi tingkat tinggi ini. Ho, naga api merah sedang membunuh dengan liar. Keabadian bumi tingkat tinggi ini menemukan bahwa dia tidak dapat mundur sama sekali, bahkan setengah langkah pun. Ye Tianfei menuruni gunung seperti harimau Ganias dan bergabung ke dalam energi bumi. Dia begitu cepat sehingga dia datang tepat di depan makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini. Dia meninju dan kekuatan fisik yang melonjak, seperti gunung yang riyuntuh dan laut dilepaskan, menyapu bongkahan lumpur dan batu di depannya. Nak, berhentilah bersikap sombong. Makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari sekte kegelapan ini merasa sangat pucat saat dia merasakan tinju sengit Ye Tianfei. Dentang. Sebuah sabit hitam muncul di telapak tangannya dan menyapu ke arah Ye Tianfei, langsung memotong ruang seolah-olah sedang memotong tahu. Pada saat yang sama, bendera formasi hitam pekat keluar dari badannya untuk membentuk formasi pertahanan. Sekilas Ye Tianfei dapat mengetahui bahwa ini adalah seperangkat bendera formasi khusus yang dapat membentuk formasi secara instan. Ye Tianfei meraung keras, dan mendorong tinjunya yang ganias ke depan, meledukkan sabit hitam dan semua formasi satu demi satu, yang cukup mendominasi. Semuanya, datang dan bantu aku. Keabadian tingkat tinggi ini benar-benar panik. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei begitu menakutkan hingga membuatnya benar-benar ketakutan. Nak, hentikan. Ketika makhluk abadi bumi gelap lainnya melihat pemandangan ini,
mereka bergegas dengan kecepatan penuh dan ingin membantu. Tetapi Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, dan energi bumi yang melonjak dan naga api merah yang perkasa melancarkan serangan gile untuk memblokir kegelapan ini. Sekelompok makhluk abadi di bumi. Bang! Ye Tianfei meninju setengah dari badan abadi tingkat tinggi hingga berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging berterbangan kemana-mana. Ah! Makhluk abadi tingkat tinggi berteriak. Huang Sang dan klon vampir muncul pada saat yang sama, masing-masing menggunakan sihir hantu dan metode pengendalian darah untuk secara paksa menyerap esensi jiwa dan esensi darah abadi duniawi. Dewa abadi tingkat tinggi ingin melawan, tetapi Ye Tianfei menambahkan pukulan, langsung melumpuhkan separuh badannya yang lain. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, esensi daging, dan jiwa dari keabadian duniawi tingkat tinggi sekte gelap ini telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap, dan baik badan maupun jiwa dihancurkan. Ho! Ketika tuan abadi duniawi lainnya dari faksi gelap melihat pemandangan ini, mereka semua meraung dengan marah. Nak, menderita kematian. Pada saat ini, Dewa Bumi Kesempurnaan telah bergegas menuju Ye Tianfei, dan melihat Ye Tianfei membunuh Dewa Bumi tingkat tinggi dengan matanya sendiri, dan sangat marah hingga dia menjadi marah di tempat. Penyempurnaan Bumi Abadi mengambil tindakan secara langsung dan mengibarkan bendera hitam, yang terus memperkuat dan menekan Ye Tianfei. Energi gelap yang menakutkan membuat Ye Tianfei tenggelam. Hanya saja ini adalah wilayah jadi dan milik wilayah Ye Tianfei. Bagaimana Ye Tianfei bisa dengan mudah ditekan? Energi bumi yang tak ada habisnya berkumpul dan mengangkat Ye Tianfei dalam sekejap. Ratusan naga api merah menyerang Perfect Earth Immortal dengan liar, membuatnya mustahil untuk mengimbangi Ye Tianfei. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di belakang makhluk abadi bumi tingkat tinggi lainnya dari faksi gelap, dengan niat membunuh, mendesak jadi untuk bergerak, menarik gelombang energi bumi dan sejumlah besar naga api merah yang menyala-nyala untuk mengepung bumi tingkat tinggi ini. Kekal. Kemudian Ye Tianfei, Huang Sang, klon vampir, Hun Lao, dan iblis pemakan hati dengan kekuatan abadi duniawi melancarkan serangan sengit bersama-sama. Dalam waktu kurang dari 3 gerakan, Ye Tianfei meledukkan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dengan satu pukulan. Huang Sang dan klon vampir mengerumuni dan membagi esensi garis keturunan dan esensi badan jiwa dari makhluk abadi duniawi tingkat tinggi. Sebelumnya, Ye Tianfei dan 5 tetua dari batalion ke-35 telah menggunakan jadi dan formasi untuk membunuh banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi kegelapan. Terlebih lagi, dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, dia hampir bisa melawan makhluk abadi bumi tingkat tinggi sendirian. Ditambah dengan kerjasama dari Gua Naga Iblis Dareh, tidaklah sulit untuk membunuh makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Nak, kamu pantas mati. Ketika Dewa Bumi Sempurna melihat Ye Tianfei membunuh Dewa Bumi lagi, dia meraung dengan marah. Spanduk hitam didorong secara ekstrim olehnya, dan meletus dengan energi dan aura gelap yang sangat menakutkan, yang secara langsung menghancurkan sejumlah besar naga api merah, dan bahkan secara langsung menguapkan sebagian besar lumpur, batu, dan pasir. Di dunia bawah tanah, hanya saja Ye Tianfei meremas formula ajaib itu dengan tangannya, membangkitkan energi bumi, dan langsung mengerahkan sejumlah besar tanah dari tempat lain yang jauh untuk mengisi area yang telah menguap akibat pertempuran tersebut. Lumpur, bebatuan, dan pasir ini adalah pembawa energi bumi. Tanpa lumpur, bebatuan, dan pasir tersebut, jadi dan seluruh formasi tanah yang disusun oleh Ye Tianfei akan langsung menghilang. Badan Ye Tianfei bergabung ke dalam energi bumi, dan kecepatannya tak terlukiskan. Dia tiba-tiba datang ke belakang makhluk abadi bumi tingkat tinggi lainnya dan melancarkan serangan yang sengit. Setelah beberapa gerakan, makhluk abadi tingkat tinggi ini dipukuli sampai mati. Ya, esensi badan jiwa dari makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini benar-benar merupakan tonik yang hebat bagi saya. Memurnikan dan menyerap esensi badan jiwa dari makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini telah membuat kekuatan saya mulai meningkat secara signifikan. Setelah Huang Sang sekali lagi memurnikan dan menyerap esensi jiwa dan badan dari makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dia merasa sangat bahagia hingga dia tidak bisa menahan tawa. Ye Tianfei melihat bahwa badan klon vampir dipenuhi dengan energi darah yang menakutkan, mendidih dan mendidih. Ya, kekuatan klon vampir juga terus meningkat. Ye Tianfei berpikir dalam hati.
Ye Tianfei dengan cepat menggerakkan sosoknya, berada di belakang makhluk abadi duniawi tingkat tinggi lainnya dari faksi gelap, dan melancarkan serangan gile. Semuanya, datang dan selamatkan aku. Abadi tingkat tinggi ini baru saja menyaksikan Ye Tianfei membunuh beberapa temannya secara berurutan. Dia telah lama ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Tianfei, oleh karena itu, ketika dia mengetahui kedatangan Ye Tianfei, dia langsung berteriak ketakutan. Terlambat, Ye Tianfei tertawa keras dan serangannya menjadi lebih sengit. Banyak kebencian yang dia simpan di hatinya selama beberapa hari terakhir sepertinya telah dilepaskan. Setelah beberapa gerakan, Ye Tianfei meninju badan abadi tingkat tinggi hingga setengah cacat, dan kemudian menambahkan pukulan lain untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Pada saat ini, penyempurnaan abadi memindahkan spanduk hitam dan berguling ke arah Ye Tianfei. Semuanya, bentuk formasi sabit. Seorang Earth Immortal senior tiba-tiba berteriak. Semua dewa bumi sekte gelap lainnya mengeluarkan sabit hitam, yang terus menguat. Kemudian sabit hitam ini langsung berkumpul untuk membentuk susunan sabit besar, berputar dengan cepat, menghancurkan segalanya kemanapun mereka pergi. Ini adalah semacam formasi pertempuran warisan dari sekte gelap, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang digunakan bersama oleh banyak dewa bumi sekte gelap, dan itu bahkan lebih menakutkan. Lumpur, batu dan pasir menguap, dan dunia bawah tanah ini memiliki lebih banyak ruang hampa. Ketika Ye Tianfei melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat melarikan diri ke energi bumi untuk menghindarinya. Ye Tianfei tidak takut dengan formasi pertempuran sabit. Dengan perlindungan jedi, Ye Tianfei yakin dia bisa menghindarinya dan tidak dirugikan. Namun masalahnya jika formasi sabit ini menghancurkan lumpur, batu dan pasir dunia bawah tanah ini, maka jedi dan formasi tanah yang disusun oleh Ye Tianfei akan kehilangan pembawanya. Tanpa jedi dan formasi bumi, agak sulit bagi Ye Tianfei untuk melawan begitu banyak dewa bumi dan dewa bumi sempurna pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei menggunakan teknik fase bumi untuk berkomunikasi dengan energi bumi, dan menggunakan sihir untuk memindahkan lumpur, batu, dan pasir dari jauh untuk mengisi kembali lumpur, batu, dan pasir di dunia bawah tanah ini. Kita harus memanfaatkan waktu dan membunuh orang-orang ini sebanyak mungkin. Badan Ye Tianfei bersinar, dan dia datang ke belakang makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dan melancarkan serangan yang dahsyat. Seperti kilat, dia membunuh makhluk abadi bumi tingkat tinggi dalam beberapa gerakan. Semuanya, dengar, anak ini adalah ahli bumi. Dia telah mengatur sejumlah besar formasi bumi di dunia bawah tanah ini. Baginya, ini adalah wilayahnya. Mulai saat ini, kami akan mengambil tindakan untuk menghancurkan sebanyak mungkin lumpur, batu, dan pasir di dunia bawah tanah ini. Tanpa lumpur, batu, dan pasir tersebut, formasi tanah yang ia susun tidak akan ada gunanya. Di saat yang sama, semua orang berkumpul ke arahku. Aku akan menggunakan teknik rahasia yang diwarisi dari faksi gelap kita. Mengkonsentrasikan energi kita pasti akan meningkatkan kekuatan, dan kemudian kita bisa membunuh anak ini. Ketika Dewa Bumi Kesempurnaan melihat Ye Tianfei memindahkan lumpur, batu, dan pasir dari jauh beberapa kali berturut-turut untuk mengisi kembali lumpur, batu, dan pasir di dunia bawah tanah ini, dia tiba-tiba mengetahui apa yang sedang terjadi dan segera memberitahu kata Yin Dewa Bumi Sekte Gelap lainnya. Ketika Dewa Bumi lainnya melihat bahwa Ye Tianfei begitu berani dan membunuh teman mereka satu demi satu, mereka semua ketakutan sampai merasa merinding di hati mereka. Setelah mendengar pesan dari Dewa Bumi Sempurna, mereka semua bersorak dan tampak telah menemukan pendukung, jadi mereka semua mulai mendekati keabadian yang sempurna. Orang-orang ini siap untuk bergabung. Sepertinya saya harus memanfaatkan waktu untuk membunuh beberapa orang lagi sebelum mereka bergabung. Ye Tianfei tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melihat tindakan para Dewa Bumi yang gelap itu. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, dan gua naga jahat darah mulai mengamuk. Energi bumi yang tak ada habisnya dan naga api merah sepertinya mulai mengamuk, dengan putus asa menyerang bumi abadi dari faksi gelap, mencegah mereka dari serangan. Semakin dekat dengan bumi abadi yang sempurna. Badan Ye Tianfei bersinar dan dia berada di belakang makhluk abadi duniawi tingkat tinggi lainnya. Aku akan melawanmu. Earth Immortal Senior mengetahui bahwa Ye Tianfei telah mengambil tindakan, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa mengelak. Jadi dia mengertakkan gigi,
memegang pedang hitam panjang di tangan kirinya, dan sabit hitam di tangan kanannya busurnya dari kiri ke kanan dan menyerang Ye Tianfei. Sebanyak 18 naga hitam panjang bergegas keluar dari penutup roh surgawi dari bumi abadi tingkat tinggi ini. Badan mereka hitam dan aura mereka menakutkan, dan mereka bergegas menuju Ye Tianfei. Tapi saat berikutnya, ratusan naga api merah muncul, menghalangi 88 naga hitam panjang. Dang-dang! Ye Tianfei mengangkat tangannya dan meninju 2 kali, menjatuhkan pedang hitam panjang dan sabit hitam, menghancurkannya menjadi sejumlah besar puing hitam. Dengan ledukan terakhir, Ye Tianfei meninju sekte gelap abadi duniawi ini hingga berkeping-keping. Pada saat ini, 4 atau 5 dewa bumi telah bergegas ke sisi dewa bumi sempurna. Dengan kekuatan gabungan mereka langsung menguapkan sebagian besar lumpur, batu, dan pasir. Semuanya, saya sekarang menggunakan teknik rahasia gabungan warisan sekte gelap kita. Anda akan diintegrasikan ke dalam badan saya, dan energi Anda akan digunakan untuk sementara oleh saya. Perfect Earth Immortal dari faksi gelap angkat bicara. Saat berbicara, tanda hitam misterius mulai terbang keluar dari badannya, dan badannya mulai berputar dan berubah bentuk. Makhluk abadi duniawi yang gelap menyerbu ke dalam badan makhluk abadi duniawi yang sempurna ini. Kemudian 3 atau 4 makhluk abadi bumi yang gelap bergegas masuk ke dalam badan abadi bumi yang sempurna ini. Makhluk abadi duniawi ini duduk di bagian yang berbeda dan menjadi bagian dari badan abadi duniawi yang sempurna. Setelah dewa bumi sempurna ini menyatu dengan beberapa dewa bumi, badannya menjadi sangat tinggi, dan tekanan energi yang dia pancarkan menjadi semakin kuat. Dia meninju dengan tangannya dan menghancurkan lebih dari 100 naga api merah, dan pada saat yang sama menguapkan sebagian besar lumpur, batu, dan pasir di depannya. Cepat dan datang kemari. The Immortal of Perfection berteriak, dan suaranya juga berubah saat ini, seperti semburan guntur, yang membuat jiwa orang menggigil. Dewa bumi gelap lainnya yang tersisa bergegas menuju dewa bumi sempurna dengan kecepatan penuh. Bersiaplah untuk berangkat. Aku tidak menyangka faksi gelap memiliki teknik rahasia bersama yang aneh. Orang ini telah menggabungkan begitu banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi, kamu tidak bisa mengalahkannya. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Bunyi 2 lagi dan pergi. Ye Tianfei melihat sekeliling dan mengertakkan gigi dan berkata. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di belakang Earth Immortal tingkat tinggi dan melancarkan serangan paling kejam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Tianfei, Hun Lao, Huang Sang, klon vampir, dan iblis pemakan hati dengan kekuatan abadi duniawi semuanya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa syarat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengerahkan jadi dari Gua Naga Jahat Dare untuk mengerahkan sejumlah besar energi bumi dan ratusan naga api merah untuk mengepung bumi abadi tingkat tinggi ini. Earth Immortal ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk bertahan, tapi tidak ada gunanya. Dalam waktu kurang dari 3 gerakan, makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap ini dipukul di kepala oleh Ye Tianfei, dan kemudian dimurnikan dan diserap oleh klon vampir dan Huang Sang, dan esensi darah dan esensi jiwa diserap, dan dia meninggal. Kemudian Ye Tianfei bergoyang dan berada di belakang makhluk abadi bumi tingkat tinggi lainnya dan melancarkan serangan sengit. Wah, sial. The Perfect Immortal tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah ketika dia melihat Ye Tianfei masih membunuh teman-temannya. Gemuruh. Dalam kemarahan dewa bumi sempurna ini, badan hitam tinggi bergegas menuju Ye Tianfei. Bang, bang. Suara langkah kaki yang berat mengguncang dunia bawah tanah, seolah-olah ada dewa roh raksasa yang menabuh dengan sekuat tenaga umum. Kemanapun dia pergi, semua yang ada di depannya menguap dan tidak berubah menjadi apapun. Terlalu kuat. Kelopak mata Ye Tianfei melonjak. Penyempurnaan bumi abadi pada awalnya sudah sangat kuat, tetapi setelah menggabungkan 6 atau 7 dewa bumi tingkat tinggi, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Sementara Ye Tianfei terkejut, dia tidak lambat sama sekali dan membunuh Earth Immortal tingkat tinggi lagi dengan 2 atau 3 gerakan. Nak, menderita kematian. The Immortal of Perfection meraung, dan bendera hitam digantung di atas kepalanya. Aura yang memancar dari bendera itu bahkan lebih menakutkan pada saat ini. Meletus. Saat ini, Ye Tianfei tidak lagi ingin bertarung, dan menggunakan gerakan besar. Ledukkan tanah ini.
Ye Tianfei dapat menggunakan teknik fase bumi untuk langsung meledukkan tanah manapun dalam jangkauan jedi. Tanpa gerakan ini, Ye Tianfei pasti sudah lama melarikan diri, dan bagaimana dia bisa tinggal di dunia bawah tanah ini begitu lama. Dengan suara yang keras, terjadi ledukan besar yang dahsyat di sebidang tanah ini, seketika runtuh, hancur, dan kemudian meleduk, menyebabkan lumpur, batu, dan pasir berhamburan liar ke seluruh langit. Pada saat ini, energi bumi dan naga api merah yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju bumi abadi sempurna dari faksi gelap seperti semburan kosmik. Ye Tianfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan dibungkus dengan energi teleportasi yang kuat, merobek ruang di sebelahnya dan berteleportasi secara langsung. Ho ho! Perfect Earth Immortal telah mengunci Ye Tianfei, dan dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan Ye Tianfei. Tetapi pada saat tanah itu diledukkan, ada terlalu banyak energi bumi dan naga api yang bergegas ke arahnya, dan energi mengerikan yang dihasilkan olehnya. Ledukannya juga sangat dahsyat, menyebabkan dia berhenti seketika dan mencegahnya mengejar Ye Tianfei. Ho ho! The Immortal of Perfection menyaksikan tanpa daya saat Ye Tianfei berteleportasi. Dia sangat marah sehingga dia melihat ke langit dan meraung. Raungan mengerikan menyebar ke setiap sudut dunia ini, membuat setiap makhluk hidup di dunia ini menjadi lemah. Dia langsung terjatuh ke tanah dan bahkan pingsan. Aku tidak menyangka anak laki-laki itu adalah Earth Immortal tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, Perfect Immortal akhirnya tenang dan berkata dengan dingin. Dia melihat ke tanah yang telah dihancurkan oleh ledukan besar, dan tahu di dalam hatinya bahwa tingkat fase bumi Ye Tianfei sangat tinggi. Pertempuran ini bukanlah sebuah kekalahan, aku membunuh begitu banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi dari faksi kegelapan. Ini adalah biaya bunga yang kecil. Pada saat ini, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi beberapa kali dan berada jauh dari dunia tempat dia baru saja bertarung. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei membunuh begitu banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi dalam satu pertempuran. Dalam ruang dan waktu ini, makhluk abadi bumi tingkat tinggi sudah menjadi kelompok penguasa teratas bagi sebagian besar makhluk hidup, yang termasuk dalam puncak piramida. Dalam pertempuran tadi, Ye Tianfei membunuh hampir setengah dari 20 makhluk abadi tingkat tinggi dari faksi gelap. Perasaan ini sangat menyegarkan. Suatu ketika, Master Abadi Bumi yang superior tidak punya pilihan selain dibunuh di depan Ye Tianfei. Pertempuran barusan menyebabkan perubahan besar dalam pengalaman tempur, wawasan, mentalitas, penglihatan, semuanya dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Haha, panennya luar biasa. Saya baru saja memurnikan dan menyerap esensi jiwa dan badan dari begitu banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi sekarang. Huang Sang tertawa gembira. Kekuatan klon vampir juga telah meningkat pesat. Ye Tianfei merasakan aura energi klon vampir dan berkata sambil tersenyum. Sekarang cepatlah pergi ke Colorless Abyss. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Tapi ada yang salah dengan alam kekuatan abadimu saat ini. Kamu seperti anak terlantar yang legendaris di jalan raya. Tidakkah kamu berencana untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum pergi ke Colorless Abyss? Tanya Hun Tua. Ayo pergi dan cari solusinya selagi kita melakukannya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, bawalah menara hantu bersamamu dan cepatlah. Saya memasuki menara pantom dan berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu. Ye Tianfei berkata pada Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Kemudian Ye Tianfei menyerahkan menara hantu kepada Ulat Sutra Naga bertanduk emas, dan kemudian memasuki menara hantu sendiri dan mulai berlatih dalam pengasingan. Selama masa retret ini, Ye Tianfei terutama ingin mempelajari cara memecahkan masalah di atas tingkat kekuatan abadinya. Aku sebenarnya bukan orang buangan legendaris di jalan sekarang, kan? Di menara pantom, Ye Tianfei duduk, merasakan situasi di dalam badannya, dan berkata sambil tersenyum masam. Ye Tianfei menemukan bahwa situasi di badannya mirip dengan sebelumnya. Masih ada masalah dengan alam kekuatan abadi, alam lemah, kekuatan berbagai hukum telah turun secara signifikan, dan sepertinya ada energi tak terlihat di sekelilingnya. Badan menekannya. Menurut Pak Hun, ini adalah penolakannya terhadap jalan besar. Sulit untuk mengatakannya, dan saya tidak yakin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tampilannya sangat mirip. Bagaimanapun,
Dalam situasi Anda saat ini, Anda perlu mengembangkan kembali kekuatan berbagai hukum dan berusaha untuk terhubung kembali dengan jalan misterius itu sesegera mungkin. Anda sekarang ditolak oleh Dao besar, dan tidak mungkin membuat kemajuan apapun di atas alam kekuatan abadi, dan bahkan ada kemungkinan alam Anda jatuh. Tuan Hun berkata dengan nada serius. Baiklah. Ye Tianfei tahu bahwa Tuan Hun benar dan mengangguk setuju. Ayo lakukan ini. Saya akan meneruskan warisan hukum luar angkasa dari klan pohon dunia Chaos kepada Anda. Anda dapat memahaminya dengan cermat, dan mungkin ini bisa membantu. Orang tua itu berkata lagi. Hun Lao, apakah ini baik-baik saja? Warisan luar angkasa dari klan Chaos World Tree Anda sangat berharga. Apakah melanggar aturan klan jika mengajarkannya kepada klan asing? Ye Tianfei ragu-ragu dan berkata. Tidak apa-apa, aku akan meneruskannya kepadamu, dan kamu tidak ingin meneruskannya di masa depan. Dalam kondisi Anda saat ini, jika Anda tidak meluangkan waktu untuk membangun kembali koneksi Anda dengan jalan tersebut, Anda akan mendapat masalah jika wilayah Anda jatuh. Kata Tuan Hun, dan kemudian mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada Ye Tianfei. Informasi kekuatan jiwa ini berisi hukum luar angkasa dari klan Chaos World Tree. Hun Lao, terima kasih banyak. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Hukum luar angkasa dari klan Chaos World Tree terlalu berharga, dan Ye Tianfei mengetahui hal ini. Anda harus tahu bahwa Chaos World Tree adalah pohon suci yang legendaris, dan warisan dari keluarga ini secara alami langka di dunia. Karena kamu, orang tua, sangat murah hati, aku tidak akan pelit lagi. Aku juga akan mewariskan warisan hukum luar angkasa klan kami kepadamu. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Apakah ini bagus? Ye Tianfei sedikit bersyukur, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa mewariskan warisan klan seseorang ke klan lain adalah hal yang tabu. Anda tidak bisa meneruskannya kepada orang lain di masa depan, dan selama Anda bisa melakukannya, tidak apa-apa. Dengan warisan luar angkasa dari keluarga pohon dunia Chaos dan keluarga ulat sutra naga bertanduk emas kami, hukum luar angkasa Anda pasti akan meningkat. Selama Anda dapat meningkatkan salah satu hukum Anda mungkin dapat memecahkan situasi menjadi orang buangan di jalan besar. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas masuk akal. Cara ini patut untuk dicoba. Yang disebut dengan kesatuan semua hukum artinya meskipun terdapat banyak jenis hukum di dunia, namun sebenarnya terdapat kesamaan antara berbagai hukum tersebut. Di waktu berikutnya, Anda akan menghususkan diri dalam mengembangkan hukum ruang angkasa. Jika Anda dapat membuat kemajuan dalam hukum ruang angkasa, maka secara teori, Anda juga dapat mempraktikkan hukum lainnya lagi dan membuat kemajuan penolakan terhadap jalan besar. Ini disebut satu dharma, semua dharma dapat diakses. Saya menduga apa yang disebut jalan besar dalam kegelapan sebenarnya adalah nama umum dari berbagai hukum di dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas, Tuan Hun mau tidak mau matanya berbinar dan dia segera berbicara. Saya tidak berharap Anda memiliki pengetahuan, lumayan. Demi membantu master kali ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Anda melakukannya di masa depan. Hu Miao tiba-tiba berbicara. Sekarang kamu tahu aku punya pengetahuan. Lagi pula, kapan aku ingin kamu menyerah? Sebagai kutu kupret, apakah aku masih takut padamu? Ulat sutra naga bertanduk emas enggan dan segera membalas. Bisa dibilang sudah lama menjadi kebiasaan Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas untuk saling bersaing. Setelah mendengar perkataan ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao jarang berbicara untuk membantah. Kemudian ulat sutra naga bertanduk emas memberi Ye Tianfei warisan luar angkasa dari klannya. Dengan cara ini, Ye Tianfei memperoleh warisan hukum luar angkasa dari dua ras, pohon dunia kekacauan dan ulat sutra naga bertanduk emas. Warisan spasial kedua ras ini terkenal di seluruh dunia, dan masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Mampu memperoleh warisan luar angkasa dari kedua ras ini secara bersamaan sangatlah berharga, dan merupakan dambaan sebagian besar makhluk hidup di dunia. Bahkan mustahil untuk bertemu makhluk dari dua ras ini secara bersamaan. Oleh karena itu, Ye Tianfei membawa pohon dunia kekacauan dan ulat sutra naga bertanduk emas di badannya, yang merupakan hal langka di dunia. Terima kasih keduanya. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Selanjutnya,
Ye Tianfei mulai memahami hukum ruang angkasa. Hukum warisan luar angkasa dari dua ras, pohon dunia kekacauan dan ulat sutra naga bertanduk emas, sungguh luar biasa. Ye Tianfei membuat kekaguman dari waktu ke waktu. Di Menara Pantom, lebih dari setengah tahun berlalu dengan cepat. Bagaimana? Apakah ini efektif? Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Pemahaman saya tentang hukum ruang angkasa jauh lebih dalam dari sebelumnya, tetapi ketika saya ingin menggunakan hukum ruang angkasa, saya selalu ditekan oleh kekuatan misterius dan tidak dapat benar-benar menjalin hubungan dengan hukum ruang di ruang sekitarnya. Yang lebih buruknya adalah tingkat kekuatan abadiku sepertinya benar-benar menunjukkan tanda-tanda menurun. Jawab Ye Tianfei. Kalau begitu lanjutkan, Anda harus menjalin kembali kontak dengan jalan tersebut untuk mematikan penolakan dan penindasan jalan terhadap Anda. Kata orang tua itu. Saya pikir kita hampir sampai di pintu masuk Colorless Abyss. Masuk langsung. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berbicara. Selama Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan, ulat sutra naga bertanduk emas selalu berada di jalan bersama Menara Pantom. Masuk saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian Ye Tianfei terus memahami hukum ruang angkasa. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Ye Tianfei tentang hukum ruang angkasa menjadi semakin mendalam, tetapi setiap kali Ye Tianfei ingin menggunakan hukum ruang angkasa, selalu ada kekuatan misterius yang melakukan penindasan, menghalangi hubungan Ye Tianfei dengan hukum ruang angkasa di sekitarnya. Ye Tianfei memahami di dalam hatinya bahwa kekuatan misterius ini adalah apa yang disebut Dao. Dia harus mematikan penindasan kekuatan ini dan membangun kembali kontak dengan Dao untuk sepenuhnya memulihkan wilayah kekuatan abadinya. Jika Anda ingin melakukan ini, Anda mungkin tidak bisa terburu-buru. Segera setelah itu, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berhenti. Di depan ada lautan merah gelap. Lautan berwarna merah tua ini memotong kehampaan yang kacau di depannya. Sekilas, ombaknya kasar dan bergelombang. Gelombang setinggi 1000 kaki menyapu dan menghantam, mengguncang kehampaan yang kacau balau. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi pintu masuk dan keluar dari Colorless Abyss. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata pada Ye Tianfei. Iya, pintu masuk dan keluar Colorless Abyss ada di bawah lautan samudera merah ini. Langsung masuk. Ye Tianfei melepaskan energi jiwa, merasakannya, mengangguk dan berkata. Pak Tuacu telah memberitahu Ye Tianfei koordinat spasial dan kondisi spesifik dari pintu masuk dan keluar jurang tak berwarna. Oke, aku akan masuk. Ulat sutra naga bertanduk emas setuju, berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang dalam sekejap mata, dan bergegas ke air laut berwarna merah tua yang kasar. Ketika ulat sutra tanduk emas menyelam ke dalam lautan merah ini, dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, selusin master dari faksi gelap datang dengan cepat, dan akhirnya berhenti di depan lautan merah tua yang luas ini. Di bawah lautan ini ada pintu masuk dan keluar dari jurang tak berwarna. Sepertinya anak laki-laki itu berencana memasuki jurang tak berwarna. Pemimpin dari master faksi gelap merasakan aura Ye Tianfei, melihat lautan merah kasar di depannya, dan berkata. Penguasa faksi gelap ini adalah makhluk abadi yang sempurna dari sebelumnya. Dia menggunakan teknik pelacakan rahasia untuk melacak Ye Tianfei sampai ke sini. Kalau begitu, ayo masuk dan temukan anak itu. Pemimpin faksi gelap lainnya bertanya. Tidak masuk. Sejauh yang saya tahu, beberapa lord telah mengirim ahli ke Colorless Abyss untuk menjelajahi rahasia Colorless Abyss. Kali ini, tujuan perang penghancuran dunia faksi gelap kita adalah untuk menghancurkan semua makhluk hidup di semua dunia dalam ruang dan waktu ini. Tidak terkecuali jurang tak berwarna ini, tapi jurang tak berwarna ini agak aneh kepada dewa-dewa kuno yang legendaris. Itu ada hubungannya dengan itu. Tanpa perintah dari beberapa tuan, kami tidak akan masuk untuk saat ini. Kami akan melaporkan keberadaan Ye Tianfei ketika kami kembali. Pemimpin kesempurnaan abadi berpikir sejenak dan kemudian berbicara. Kemudian Perfect Earth Immortal berbalik dan pergi bersama Dark Earth Immortal lainnya. Wow, pada saat ini, ulat sutra tanduk emas telah menyelam ke kedalaman lautan merah gelap ini, dan ada aliran tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Namun bagi ulat sutra naga bertanduk emas, tekanan tersebut tidak menimbulkan ancaman apapun, karena klan mereka memiliki bakat luar angkasa khusus yang dapat meringankan tekanan tersebut. Gemuruh.
Tidak lama setelah ulat sutra tanduk emas tiba di dasar laut dan mencari pintu masuk dan keluar jurang tak berwarna, gelombang ruang dan waktu yang kuat tiba-tiba muncul, dan ruang dan waktu mulai berbalik. Kemudian Jin Jiaolongxi menemukan bahwa dia telah tiba di depan portal ruang dan waktu yang sangat besar. Sungguh hukum ruang waktu dan struktur ruang waktu yang aneh. Ulat sutra naga bertanduk emas berseru kaget. Dengan tingkat energi luar angkasanya, dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia dipindahkan ke portal ruang waktu ini. Struktur tata ruang dan hukum tata ruang di tempat ini memang sangat aneh. Dibandingkan dengan dunia luar, tampaknya sangat maju. Setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas, Ye Tianfei segera keluar dari menara pantom, merasakannya, dan berbicara. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah memahami hukum ruang. Meskipun tingkat energi ruang tidak meningkat banyak karena penolakan terhadap dao besar, pemahamannya tentang ruang menjadi lebih dalam. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke jurang tak berwarna. Ye Tianfei melihat ke pintu masuk dan keluar di depannya, lalu masuk. Gemuruh. Kekuatan energi teleportasi ruang dan waktu yang kuat menyelimuti dirinya, dan Ye Tianfei merasa dunia berputar dan ruang dan waktu berubah. Saat berikutnya, Ye Tianfei menemukan dirinya memasuki ruang yang kabur dan membingungkan. Melihat sekeliling, ada kabut abu-abu di mana-mana, membuat orang merasa sedih dan depresi. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menemukan bahwa ruang ini benar-benar sunyi, semacam keheningan tanpa suara atau fluktuasi apapun. Di saat yang sama, gelombang dingin datang, membungkus badan Ye Tianfei, seolah badan Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Jika beberapa makhluk lemah datang ke dunia ini, hawa dingin saja mungkin tidak tertahankan. Apakah ini jurang tak berwarna? Ye Tianfei merasakan energi jiwa dengan sedikit kewaspadaan. Seperti yang diduga, ruang di sini tidak memiliki energi atau hukum apapun. Tampaknya ini merupakan zona vakum yang membingungkan dan tidak terbatas. Ye Tianfei berkata dengan heran. Dalam keadaan normal, energi dan hukum ada di ruang angkasa, di beberapa ruang khusus, energi dan hukum yang ada paling istimewa. Ruang seperti ini tanpa energi atau hukum apapun sangatlah langka. Ruang seperti itu berarti tidak ada makhluk hidup yang dapat mengambil energi dan hukum dari ruang di sini untuk mengisinya kembali. Benar-benar tidak ada energi atau hukum sama sekali di jurang tak berwarna. Ruang seperti ini sungguh aneh, kata orang tua itu. Jika memang ada banyak orang kuat yang bersembunyi di jurang tak berwarna di 3000 dunia ini, lalu bagaimana mereka berlatih, dan bagaimana mereka mengisi kembali energi dan hukum di badan mereka? Orang tua itu berkata lagi, hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan sumber daya budidaya yang Anda bawa. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, jika ini masalahnya, maka Anda harus lebih berhati-hati. Saya mendengar bahwa ada banyak orang kuat yang hidup mengasingkan diri di jurang tak berwarna di 3000 dunia. Mereka sudah lama berada di sini, dan sumber daya budidaya mereka mungkin sudah habis. Telah habis. Anda baru saja masuk. Setelah ketahuan, seseorang mungkin akan mengganggu Anda dan mencuri sumber daya Anda. Kata orang tua itu. Yah, itu sangat mungkin. Mendengar ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Singkatnya, dunia ini sangat aneh, jadi kita harus berhati-hati dalam segala hal. Kata Ye Tianfei. Lalu Ye Tianfei melangkah maju. Ada warna abu-abu di mana-mana, tanpa energi atau hukum apapun, tanpa gerakan apapun, dan tidak ada udara. Tampaknya semuanya diam. Tidak, kemampuan persepsiku sepertinya sangat tertekan di sini. Jarak yang bisa kulihat sekarang paling banyak hanya beberapa ratus kilometer. Ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Anda tahu, dengan energi jiwa Ye Tianfei, dia dapat langsung melihat sebagian besar dunia di beberapa dunia biasa, yang sangat kuat. Rentang persepsi beberapa ratus kilometer tidak bisa diterima oleh Ye Tianfei. Ya, kemampuan persepsiku juga sangat terbatas. Sepertinya hampir sama dengan milikmu. Setelah mendengarkan perkataan Ye Tianfei, Tuan Hun segera menggunakan energi jiwanya dan merasakan di kejauhan. Akibatnya, dia menemukan bahwa kemampuannya untuk merasakan memang sangat terbatas. Punyaku hampir sama. Ulat sutra naga bertanduk emas mencobanya dan juga berteriak. Sepertinya tidak ada energi dan hukum apapun di dunia ini,
Tetapi ada energi atau hukum khusus yang tersembunyi yang tidak dapat kita rasakan, yang membatasi kemampuan kita untuk merasakannya. Energi dan hukum yang tidak dapat kita rasakan pastilah energi dan hukum yang berada di luar jangkauan kekuatan kita. Karena terlalu maju, kita tidak dapat merasakannya. Tuan Hun mencari ingatannya untuk mencari kenangan warisan klan mereka, dan kemudian menebak. Bagaimanapun, dengan persepsi yang terbatas, dunia menjadi lebih berbahaya bagi kita, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei kemudian terus berjalan ke depan, dengan waspada merasakan lingkungan sekitar saat dia berjalan. Haha, aneh sekali ada pemuda yang datang ke sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah biru tiba-tiba muncul di suatu tempat di kejauhan dengan ekspresi kusam. Dia memandang Ye Tianfei dari kejauhan dan berkata, "Hati-hati, ada seseorang." Tuan Hun segera mengingatkan Ye Tianfei. Saat ini, Ye Tianfei juga merasakan pria berjubah biru di kejauhan dan menjadi waspada. Karena sebagian besar orang yang hidup mengasingkan diri di jurang tak berwarna adalah 3.000 orang kuat kuno dari seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka mungkin sangat berbahaya. Sepertinya makhluk abadi yang sempurna tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagimu, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang jurang tak berwarna ini melalui orang ini. Ye Tianfei juga melihat dengan jelas kekuatan pria berjubah biru, dan langsung menjadi sangat rileks. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, akan terlalu mudah untuk menghadapi dewa sempurna. Jadi Ye Tianfei melangkah mendekat. Oh, orang ini menarik. Pria parubaya berjubah biru sedikit terkejut saat melihat tingkah Ye Tianfei. Dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi penuh arti. Hehe, anak muda, ini jurang tak berwarna. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebelum Ye Tianfei dapat berbicara, pria parubaya berjubah biru telah berbicara sambil tersenyum. Senior, saya datang ke sini untuk mencari seseorang. Ye Tianfei menjawab langsung. Mencari seseorang. Pria parubaya itu memandang Ye Tianfei dan merasa sedikit aneh. Terlalu berani bagi seorang pria muda untuk lari ke jurang tak berwarna untuk menemukan seseorang. Anak muda, aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Katakan padaku, mungkin aku pernah melihatnya, kata pria parubaya itu. Saya mencari senior ini. Dia baru saja memasuki Colorless Abyss belum lama ini. Sambil berpikir, Ye Tianfei melepaskan ledukan energi jiwa, menirukan seorang lelaki tua jangkung dan kurus, yang persis seperti yang dicari di Ming Ye Tianfei. Yah, aku belum melihatnya. Tapi kamu bisa mengikutiku kembali ke tempat terpencilku, dan aku akan bertanya pada teman-temanku. Sangat sulit menemukan seseorang di jurang tak berwarna, yang setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, menemukan seseorang mungkin lebih mudah jika seseorang telah melihat orang yang Anda cari, jadi Anda perlu bertanya lebih banyak kepada orang lain, kata pria parubaya berjubah biru. Kembali ke tempat terpencilmu. Ye Tianfei ragu-ragu sejenak. Lagi pula, penampilan pria parubaya di depannya sangat aneh. Baiklah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jurang tak berwarna ini memiliki keterbatasan besar dalam kemampuan persepsinya, dan ada ruang membingungkan di mana-mana. Ye Tianfei tidak tahu arah sama sekali dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang setelah Anda bertemu dengan makhluk hidup, sebaiknya Anda pergi dan melihatnya. Setidaknya Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang jurang tak berwarna ini. Anak muda, ikuti aku. Pria parubaya itu berbalik dan berjalan ke satu arah. Nada suaranya sangat jelas, sehingga emosinya tidak bisa ditebak. Hati-hati. Jurang tak berwarna ini adalah dunia yang aneh, dan makhluk yang hidup di sini mungkin tidak sederhana. Hun Lao Chuanyin berkata pada Ye Tianfei. Saya akan berhati-hati, jawab Ye Tianfei. Senior, saya ingin bertanya, dunia seperti apa Colorless Abyss itu? Ye Tianfei mengikuti pria parubaya itu dan bertanya. The Colorless Abyss adalah dunia yang sangat aneh. Tidak ada energi atau hukum di sini. Faktanya, tidak cocok bagi makhluk hidup untuk hidup dan berlatih. Dalam keadaan normal, hanya beberapa makhluk frustrasi yang ingin menghindari dunia yang akan memilih memasuki dunia ini untuk hidup mengasingkan diri. Pria parubaya itu menjawab dengan tenang. Tapi Ye Tianfei sudah tahu apa yang dia katakan. Seberapa besar jurang tak berwarna itu? Ye Tianfei berpikir sejenak dan mulai bertanya lagi.
Berapa umurnya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini kepada Anda. Karena saya tidak tahu seberapa besar Colorless Abyss itu. Walaupun saya sudah lama tinggal di sini, luas wilayah yang saya kunjungi diperkirakan kurang dari 1% dari keseluruhan Colorless Abyss. Saya hanyalah seorang abadi sejati. Setelah memasuki jurang tak berwarna, saya hanya bisa tinggal di tempat yang relatif aman. Ada banyak tempat yang sangat berbahaya di Colorless Abyss. Dengan kekuatanku, berlarian hanya akan menyebabkan kematian. Pria parubaya itu menjawab. Jadi senior, apa bahayanya di Colorless Abyss? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Ada banyak tempat terlarang yang sangat aneh di jurang tak berwarna. Bahaya spesifik di tempat terlarang itu tidak diketahui makhluk hidup biasa, karena meskipun Tuan Abadi Duniawi memasuki tempat terlarang itu, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah kembali. Kecuali beberapa pemain top yang sangat kuat memasuki area terlarang tersebut, masih mungkin untuk keluar dengan selamat. Pada saat yang sama, ada banyak orang kuat yang hidup mengasingkan diri di jurang yang tidak berwarna. Banyak dari mereka memiliki temperamen yang aneh dan suasana hati yang tidak stabil. Jika makhluk biasa berkeliaran di jurang yang tidak berwarna, mereka akan dengan mudah masuk ke wilayah orang-orang kuat yang tertutup ini. Langsung dilenyapkan. Selain itu, terdapat banyak area yang aneh dan aneh di Colorless Abyss. Misalnya, di beberapa tempat, ruangnya benar-benar kacau dan struktur ruangnya sangat aneh. Begitu Anda masuk, sulit untuk keluar. Apa yang saya sebutkan di atas hanyalah sebagian dari bahaya yang ada di Colorless Abyss. Sebenarnya masih banyak lagi bahaya aneh yang ada di Colorless Abyss, namun area yang pernah saya kunjungi sebenarnya relatif kecil, jadi pasti banyak bahaya yang saya tidak tahu. Tidak tahu tentangnya, pria parubaya itu berkata perlahan. Jadi begitu. Ye Tianfei sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu. Menurut apa yang dikatakan pria parubaya itu, Colorless Abyss memang tempat yang sangat berbahaya. Pria parubaya ini benar-benar abadi, dan dia mungkin relatif jarang bepergian di jurang tak berwarna ini. Tampaknya meskipun pria parubaya ini mengetahui sesuatu tentang situasi di Colorless Abyss, dia tidak tahu banyak, jadi Ye Tianfei tidak bertanya lagi. Anak muda, di depan adalah tempat persembunyianku. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu tiba-tiba melambat dan berbicara. Segera setelah itu, mereka sampai di ruang bingung yang tertutup kabut abu-abu tebal. Kabut abu-abu yang bergulung tak berujung seperti payung abu-abu besar, menutupi ruang yang luas. Pria parubaya itu membawa Ye Tianfei ke dalam kabut kelabu yang menyebar. Kabut kelabu ini sepertinya bukan energi atau hukum. Saya tidak tahu apa itu. Ye Tianfei berjalan melewati kabut tebal, merasakan lingkungan sekitarnya. Hatinya penuh kewaspadaan, dan dia berbicara kepada Tuan Hun. Saya tidak bisa merasakan apa itu kabut. Jawab Hun tua. Disinilah saya tinggal dalam pengasingan. Setelah berjalan melewati kabut kelabu beberapa saat, sebidang tanah abu-abu tiba-tiba muncul di depan, tergantung di ruang depan. Ini adalah sebidang tanah yang terfragmentasi, namun ukurannya cukup besar. Seluruh daratan diselimuti kabut abu-abu, dan tanah juga tertutup abu-abu. Pria parubaya berkemeja biru membawa Ye Tianfei mendarat di daratan, berjalan di tanah yang penuh pasir abu-abu dan kerikil. Sebidang tanah ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan jurang tak berwarna, tidak memiliki energi atau hukum, dan juga tidak memiliki vitalitas atau vitalitas. Tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun, dan tanahnya berupa pasir abu-abu dan kerikil. Saya harus mengatakan bahwa lingkungan ini terlalu keras. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ada makhluk hidup datang ke sini untuk hidup mengasingkan diri di tempat di mana burung tidak buang air besar. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sayang, Wu tua, apa yang terjadi? Kemana kamu membawa anak ini kembali? Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu di kejauhan, menggunakan keterampilan badan mereka untuk bergegas ke arah mereka. Segera, lebih dari 20 pria tiba, mengepung Ye Tianfei dan pria parubaya berjubah biru, dan memandang Ye Tianfei. Orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka memandang Anda seperti sepotiong lemak. Kata Hun tua, jangan khawatir, ini semua adalah makhluk abadi, bahkan bukan makhluk abadi di bumi. Jawab Ye Tianfei, ya, jika orang-orang ini ingin menyerangmu, mereka akan sangat tidak sabar.
Orang tua itu mengangguk. Belum lagi Ye Tianfei, Huang Shang, klon vampir, dan iblis pemakan hati tingkat abadi bumi sudah menjadi master tingkat abadi bumi. Bahkan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana pada awalnya telah memiliki bumi abadi. Tingkat kekuatan tempur. Ye Tianfei sendiri memiliki kekuatan fisik yang menakutkan dari 1.500 naga, dan kekuatan tempurnya berada pada tingkat keabadian duniawi, jadi dia sama sekali tidak memandang keabadian sejati ini. Wah, aku tidak menyangka di usia semuda ini, kamu sudah memiliki kekuatan abadi yang sempurna. Seorang pria kurus tiba-tiba berbicara, nadanya tidak ramah. Hei, meskipun dia berada di alam keabadian sempurna, dia terlihat agak sia-sia dan kekuatan abadinya tidak stabil. Kemungkinan besar dia menggunakan obat mujarab untuk secara paksa mendorong alam tersebut ke atas. Nah, hal ini biasanya terjadi pada beberapa pria dari keluarga besar atau kekuatan besar. Wah, apakah Anda berasal dari keluarga yang sangat kaya atau kekuatan besar? Jika ini masalahnya, maka Anda harus membawa banyak sumber daya dan harta budidaya. Seorang lelaki tua lain dengan wajah muram bertanya sambil mensibir. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, mata orang lain di sekitarnya berbinar, menunjukkan keserakahan yang sangat jelas. Belum lama ini, Ye Tianfei terganggu karena kesengsaraan guntur, yang menyebabkan wilayahnya menjadi ilusi dan kekuatan abadinya menjadi tidak stabil. Orang-orang abadi sejati ini melihat ini dan merasa bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei seharusnya lebih lemah dari wilayahnya, jadi mereka semua memandang rendah dirinya. Mereka semua berpikir bahwa Ye Tianfei seharusnya termasuk dalam situasi di mana dia mengandalkan berbagai ramuan untuk membangun wilayahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini tamuku. Anak muda, ayo pergi dan duduk di gua pelatihanku dan abaikan mereka. Pria parubaya berkemeja biru berkata cepat. Haha, Wu tua, kamu terlalu rakus. Ini jelas-jelas domba yang gemuk. Sekarang semua orang sangat kekurangan uang, sebaiknya Anda tidak makan sendirian, jika tidak maka akan mudah menimbulkan kemarahan publik. Pria kurus itu tiba-tiba tertawa. Wajah pria parubaya berkemeja biru sedikit berubah. Baiklah nak, sekarang keluarkan semua barang yang kamu miliki, jaga sikapmu, dan patuhlah, agar tidak menanggung akibatnya. Meskipun Anda adalah makhluk abadi yang sempurna, kami semua di sini adalah makhluk abadi sejati, dan setidaknya setengah dari mereka adalah makhluk abadi yang sempurna. Jika Anda berani melawan, konsekuensinya akan sangat serius. Pria kurus ini hanya memamerkan kartunya, melangkah maju, menekan Ye Tianfei, dan berkata sambil mensibir. Oh, jadi, apakah kamu berencana mencuri barang-barangku? Kata Ye Tianfei dengan tenang. Tidak perlu bertanya. Berhentilah bicara omong kosong, serahkan sendiri, atau tunggu kami melakukannya. Pria kurus itu berteriak. Senior, apakah kamu membawaku kembali ke sini hanya untuk mencuri barang-barangku? Ye Tianfei memandang pria parubaya berjubah biru dan bertanya. Anak muda, alasan utama aku membawamu ke sini adalah untuk membantumu bertanya siapa yang telah melihat orang yang kamu cari. Namun perlu Anda ketahui juga bahwa tidak ada energi atau hiukum di ruang colorless abyss. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya mengandalkan sumber daya budidaya dan berbagai harta untuk menjaga energi dalam badan mereka, sehingga setiap orang telah lama kehabisan energinya. Semua orang miskin, Anda baru saja masuk dari luar, tidak masalah jika Anda membantu semua orang. Pria parubaya berjubah biru berpikir sejenak dan kemudian berbicara perlahan. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Ye Tianfei tersenyum tipis. Anak ini nampaknya sangat tenang. Seseorang di sebelahku mau tidak mau berkata. Tentu saja, meskipun dia masih muda, dia juga seorang yang abadi, bagaimana dia bisa ditakuti oleh kita secara tiba-tiba? Dia sudah menjadi dewa sempurna di usia muda. Di dunia luar, dia pasti tipe orang yang menjadi terkenal di usia muda dan sombong. Seorang pria dengan wajah seram dan mata galak berkata sambil tersenyum sinis. Nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan segera keluarkan semua yang kamu miliki. Pria itu melangkah maju dan melepaskan tekanan energi yang kuat, menghancurkan Ye Tianfei seperti lautan badai. Pria ini adalah makhluk abadi yang sempurna, dan dia tampaknya telah lama tenggelam dalam alam ini. Alamnya sangat kokoh, dan dia mungkin adalah master di antara orang-orang di alam yang sama. Wah,
Lihat dengan jelas, inilah perfect immortal yang sebenarnya. Orang sepertimu, yang sombong dan lemah, tidak layak disebut di depan saudara Zhang. Pria kurus itu berkata dengan nada mengejek. Sepertinya kamu berencana mencuri barang-barangku. Bagus sekali, kalau begitu aku tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei terlihat sangat tenang dari awal sampai akhir dan berkata perlahan. Terima kasih kembali. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda bersikap. Wajah pria dengan wajah berotot menjadi gelap, dan pedang lebar yang tampak sederhana muncul di tangannya. Bilahnya lebar, seperti panel pintu, dan dia menebas ke arah Ye Tianfei. Dentang-dentang. Tiba-tiba, cahaya pedang yang kuat dan tebal muncul terus-menerus, menyapu ke arah Ye Tianfei dari segala arah seperti gelombang yang ganias, langsung membelah ruang tempat Ye Tianfei berdiri. Anak muda, kenapa repot-repot? Uang adalah hal eksternal, tetapi kehidupan adalah hal yang paling penting. Kamu terlalu keras kepala. Pria parubaya berkemeja biru yang membawa Ye Tianfei ke sini menghela nafas dan berkata. Pria parubaya berkemeja biru ini juga merupakan makhluk abadi yang sempurna. Faktanya, dia sudah ingin mengambil tindakan ketika bertemu Ye Tianfei, tetapi dia tidak yakin akan kemenangannya. Itu sebabnya Ye Tianfei dibawa ke sini. Pada saat ini, pisau besar telah menyerang di depan Ye Tianfei, dan cahaya pedang yang berputar telah menelan Ye Tianfei. Pada saat ini, badan Ye Tianfei tiba-tiba mengeluarkan suara yang mengejutkan, dan kekuatan badannya tercurah, langsung menghancurkan semua energi pedang yang mengenainya. Suara mendesing. Tangan Ye Tianfei seperti kilat, dia meraih pisau besar yang datang ke arahnya, dan dengan sedikit tarikan, dia menghancurkan pisau besar itu menjadi beberapa bagian seperti sepotong tahu. Klik. Kemudian Ye Tianfei meraih lengan pria berwajah berdagiang itu, menariknya langsung, dan merobeknya dengan keras. Pria itu berteriak. Kekuatan fisik yang kejam. Mata orang lain di sekitarnya melonjak. Bersambung.